Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuliningsih, selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai organisasi internasional. Dan untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Nursila, dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursaira akan membaca latar belakang tentang organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional sendiri. Menurut Greenwald, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Baik, untuk pemateri kedua yaitu Saudara Anissa Fatihah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mungkin ada kendala satu jaringan. Jadi saya akan mendefinisikan apa itu sebenarnya organisasi internasional. Menurut secara umum, organisasi internasional adalah organisasi yang meliputi internasional yang publik atau intergovernmental organization. Menurut para ahli, salah satunya adalah Boyer Mauna, organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam organ-organ dalam perhimpunan itu sendiri. Sedangkan menurut salah satu anggota kelompok kami, yaitu Sri Wahyuliningsih, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang mencangkup beberapa negara dan tujuannya ingin mencapai tujuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, dan lainnya, di mana dia terikat dalam satu perjanjian yang disepakati oleh negara-negara yang termasuk di dalamnya. Dan baik, kita lanjutkan pada pemateri ketiga, yaitu Saudara Joy Natali Manopo. Dengan ini dipersilahkan. Ketiga, jangan dari ASEAN Asian of South Asian organisasi regional di Asia
1907. Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Darussalam, dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu dan pengetahuan, dan administrasi. Meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya. Adapun pendiri-pendiri ASEAN, yang pertama Adam Malik, Menteri Utama Bidang Politik atau Menteri Luar Negeri. Tuanku Abdul Razak, Wakil PM atau Menteri Pembangunan Nasional Malaysia. S. Rajatnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Narciso Ravlos, Menteri Luar Negeri Filipina. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Oke, baik. Marilah kita mengalih pada pemateri keempat, yaitu Saudara Priscilla Bunga Martinasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf, Saudara Priscilla, mic-nya tolong diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat sebagai PBB, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama di internasional, merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Nah, ada pula tujuan PBB, yaitu mempertahankan perdamaian dan kedamaian di dunia atau di nasional, dan mempererat hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Lalu mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, sosial budaya, dan kemanusiaan serta HAM sebagai pusat penyesuaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dan ada pula juga fungsi PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan nasional. Kedua, mendukung kemajuan kerjasama internasional. Ketiga, menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Marilah kita menuju ke pemateri kelima, yaitu Saudara Siti Naila Zahra. Dengan ini waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang negara-negara non-blok. Negara-negara non-blok adalah negara yang tidak memihak kepada salah satu non-blok, baik blok timur maupun blok barat. Dan ada juga tujuan gerakan non-blok. Yang pertama, mendukung
perjuangan dekoloniasi dan memegahkan teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, regionalisme, apartheid, dan sionisme. Sebagai wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang. Dan ada juga prinsip-prinsip nomblok. Yang pertama, mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip universal bersama kedaulatan, hak, dan martabat antara negara di dunia. Yang kedua, kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental. Yang kelima, menantang imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme perbedaan warna kulit, termasuk sionisme dalam segala bentuk, serta menentang segala bentuk ekspansi, dominasi serta pusakan kekuatan. Yang keenam, menolak pembagian dunia atau persetujuan militer yang saling bertentangan satu sama lain, menarik semua pangkalan militer asing, dan mengakhiri pangkalan asing. Yang ketujuh, menghormati batasan-batasan wilayah internasional yang sah dan telah diakui, serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri lain. Yang kedelapan, menyelesaikan persangkaan secara damai. Yang kesembilan, mewujudkan suatu tata ekonomi dunia baru. Yang kesepuluh, mewujudkan kerjasama internasional berdasarkan asas persamaan derajat. Ya, sejelasnya itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Naila Zahra. Dan untuk kesimpulan yang akan saya bacakan, berdasarkan hasil diskusi kami, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 3 poin yang berada pada materi ini. Di antaranya ada ASEAN, di mana ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Pada poin kedua ada PPB. PPB adalah suatu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana PPB ini adalah sebuah organisasi yang mencangkup beberapa negara dan menganut asas terbuka atau universal. Tujuan PBB adalah untuk mempertahankan, mempererat, dan mengadakan kerjasama antar negara, dan fungsinya untuk memelihara, memperkasai, dan menegakkan hak asasi manusia. Untuk poin ketiga, di mana negara non-blok adalah negara yang tidak memihak pada salah satu blok, baik blok timur maupun barat. Dengan prinsip mewujudkan perdamaian dunia, tujuan mendukung perjuangan dekolonisasi, dan sebagai wadah sosial politik bagi negara-negara lainnya. Untuk poin terakhir, bagian saran mungkin bisa dibacakan oleh Saudari Anissa Fatihah.
Baik, Saudara Anissa bisa dimulai. Yang pertama itu organisasi baiknya terjadi bersama dan agresif, tidak intervensi urusan negeri secara harus saat kemajuan region pencegahan konflik. ASEAN harus berperan aktif dalam konflik di kawasan ekonomi. Oke, baik. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Jadi, saya akan membacakan saran dari kelompok kami mengenai pembahasan organisasi internasional. Poin pertama, di dalam organisasi ASEAN, sebaiknya terjalin kerjasama regional, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara ASEAN, harus terus memperkuat kerjasama regional, pencegahan konflik. ASEAN juga harus berperan aktif dalam mencegah konflik di kawasannya. Kolaborasi ekonomi negara-negara ASEAN memiliki potensi ekonomi yang besar. Dan pada poin kedua, ada saran konstruktif untuk PBB diantaranya meningkatkan kepemimpinan dan kompetensi, memperkuat kerjasama internasional, dan juga memperkuat jalinan antara negara-negara lainnya. Dan untuk pada poin ketiga yaitu untuk negara non-blok, di mana sebaiknya anggota negara non-blok saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan lainnya dan kesetaraan dan keuntungan bersama. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.